Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnan Khairul Ibad akan menjelaskan materi fikih bab kurban dan akikah. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Disebut juga udiyah. Lalu hukum kurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinasarkan. Nah, bagaimana bisa menjadi wajib hukum kurban? Nah, apabila ketika membeli hewan itu diniatkan untuk berkurban. Nah, jadi seperti itu. Hukum kurban menjadi wajib apabila membeli kurban dinazarkan untuk berkurban. Latar belakang terjadinya ibadah kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihi salam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihi salam, dan setelah mendengar cerita, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 10 Zulhijjah, akhir dari hari tasyrik. Tempat menyembelihnya sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Misalnya pincang, sangat kurus, ataupun sakit. Jika terdapat cacat, pincang, kurus, atau sakit, maka hewan itu tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Ketentuan cukup umur itu adalah domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kambing bisa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun juga. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Untuk sapi dan kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Jika tidak mencukupi ketentuan umur ini, maka hewan-hewan tersebut tidak diperbolehkan untuk menjadi hewan kurban. Lalu yang selanjutnya, pemanfaatan daging kurban. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, yaitu dengan daging mentah, dengan ketentuan sebagai berikut: 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 lagi untuk fakir miskin, lalu 1/3 lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Untuk kurban sebaiknya membagikannya dagingnya secara mentah. Sunnah-sunnah dalam menyembelih.
melaksanakan sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Lalu membaca takbir, membaca doa sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Jadi untuk orang-orang yang berkurban, kalau bisa untuk menyembelih hewannya sendiri, ya disembelih. Kalaupun tidak bisa, harus hadir ke tempat penyembelihan untuk menyembelih hewan, untuk melihat hewannya disembelih. Hikmah berkurban. Hikmah berkurban bagi orang yang berkurban, yang pertama menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Lalu hikmah bagi penerima kurban, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah semangat dalam hidupnya. Lalu hikmah berkurban bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama. Nah, itu tadi dari kurban. Lalu yang selanjutnya adalah akikah. Pengertian akikah. Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah, binatang yang disembelih pada hari ketujuh atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Nah, itu pengertian dari akikah. Hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Jadi hukum akikah adalah sunnah. Tidak harus diakikah, tidak apa-apa, tetapi untuk melakukan akikah adalah hal yang baik karena sunnah, hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat akikah. Disyariatkan akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah dua orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Jadi orang yang pertama kali diakikahkan adalah cucu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hasan dan Husain. Jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk laki-laki 2 ekor dan untuk perempuan cukup 1 ekor saja. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk berkurban. Mulai dari umur dan kecatatan segala macam, itu syarat hewan yang dipotong sama dengan hewan yang berkurban. Waktu menyembelih akikah. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah penyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Dan seterusnya untuk kelipatan 7. Hikmah akikah.
merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Sekian untuk materi kurban dan akikah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jika terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.